KDM ecek budak SMAG kebijakan teh ulah mencela jigat tai. Mang, kata-kata hari ini lagi atuh. Apa Mang Iwan jadi ketagihan kata-kata hari ini? Tapi juga kemarin Mang sekali. Atau sekali lagi nggak apa-apa lah. Ini atuh. Kata orang bijak katanya kita jangan takut menghadapi masalah. Nah apa tuh Mang? Ya karena masalah bisa membuat kita lebih dewasa, gitu katanya. Oh kalau begitu, Mamang lah di kampung ini yang paling dewasa ya. What? Mang kenapa? Kan Mamang yang paling banyak punya masalah. Tepat. Kalau ada masalah, bikin masalah. Udah, dimulai Mang. Oke, baik. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng welcome. Kembali lagi di YouTube channel Mang Uday TV. Ya, terima kasih. Seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi rame di dunia media sosial kita kali ini. Apa nih yang akan kita bahas, Mang Iwan? Ada pelaku penganiayaan penjaga pintu kereta api yang ditangkap, Mang. Ada soal dana hibah dan ada juga Panji Gumilang yang disemprot tokoh dari Banten. Dan ada si Pentol, pengacara sengklek. Oke, kita langsung aja ke video pertama. Video hiburan ada nggak? Oh iya ada tuh hiburan. Apa temanya kali ini? Temanya apa ya? Temanya ngobrol atuh gitu. Oh ngobrol atuh? Ya soalnya hiburan kali ini tuh bukan slapstick atau apa, tapi dialog. Komedi dialog Mang Iwan, ada percakapannya. Oh oke deh. Oke. Ya kita pertama ya, apa ini? Tentang penjaga pintu kereta yang dianiaya itu Mang diundang sama Bapak Aing. Siap, play. Nyerobot ieu nah talang naona so jagoan. Siap. Namanya siapa? Andika Pak. Umur berapa sekarang? 26 Di PT KAI sejak kapan? dari 2019 Pak. Hari apa itu jaga waktu itu? Kejadian Pak hari Enggak. Minggu Hari Minggu Iya. jam? jam 2:10 Saat lewat, pintu sudah tertutup. sudah tertutup aman Pak. Nah, terus datangnya berandalan itu gimana? Jadi begitu nutup nggak selang lama mereka datang diangkat gitu Pak. Terus kemudian ditegur. Ditegur Pak. Ditegur keluar dari pos. Ya keluar. Nah, keluar dari pos. Ditegurnya gimana? Balik ke mana tuh Pak? Bila kereta gitu. Lain beli ayah kereta tak gede kereta liwat tuh, Ya, Mak. maksudnya pas lewat beli ayah gitu. Terus Ya anjeunna teu narima Pak. oh ditegur tuh tanda terima. Terus ngambek. Ya kirain dikata udah lewat, ternyata parkirin di belakang pos. Datang lagi temennya sama apa ngangkat juga nerobos juga. Nah pas itu nerobos deh sama Dika juga ditegur gitu. Datang ke depan, naon cenah teu narima, hayang mah tong kitu cenah. Tong naon curak carek yo ngegebuk dia Pak anu peot mah teh. Terus sampai sekarang udah lapornya ke polsek mana? Pertama ke Polsek Leuwi Goong, terus kemarin didampingi sama. Kata polsek Leuwi Goongnya gimana? Tapi disuruh visum dulu waktu itu, divisum dulu ke RS. Udah divisum, terus laporan aja langsung ke Polres katanya biar nggak bolak-balik. Udah ke Polres udah laporan. Udah, Pak, udah. Udah koordinasi sama Kapolresnya belum? Sudah, Pak. Kata Pak Kapolresnya gimana? Jadi salah satu identitas ada diketahui. Kan gampang udah ada CCTV-nya. Siap. Tapi kan wajahnya ada dong. Siap. Geus namina teh Iwan Domba. Nah, diduga namanya Iwan Domba. Iwan Domba. Iwan Domba teh orang mana? Leles. Orang Lele. Siap. Kalau memang Iwan Domba kamu segera datang ke polisi. Kalau enggak saya datangin loh. Nah itu videonya Mang, kronologisnya juga lengkap diceritain. Tunggu saya nggak nyangka Mang Iwan. Nggak nyangka apa Rima Mang? Ternyata Mang Iwan pelakunya. Iya tapi bukan Iwan saya Mang. Udah menyerahkan diri aja Mang Iwan daripada capek di apa namanya kabur-kaburan. Emang Mamang nggak dengar tadi namanya siapa? Iwan Domba. Bisa aja kalau dombanya diumpetin untuk menghilangkan jejak. Kan saya emang nggak punya domba, Mang. Apa yang mau diumpetin? Bukan saya. Apa buktinya kalau Mang Iwan bukan pelakunya? Pelakunya udah ditangkap, Mang. Oh, udah ditangkap?
Udah, malah infonya dari Bapak Aing. Coba kita mainkan. Play. Dan saya mengucapkan terima kasih pada Pak Kapolda Jabar di Reskrim Kapolres Garut dan jajaran Satuan Reserse Garut yang sudah menangkap 1 dari 5 abang jago yang menganiaya penjaga lintasan pintu kereta api di Garut. Semoga perbuatan ini adalah perbuatan yang terakhir, tidak boleh lagi ada warga Jawa Barat ketika ditegur demi keselamatannya malah dan menganiaya. Oh, emang udah ditangkap orangnya. Buktinya kalau yang ditangkap itu namanya Iwan Domba. Ya kan di antara 5 pelaku, cuman dia yang baru diketahui identitasnya. Oh gitu. Oh, jadi bukan saya pelakunya. Percayalah. Kenapa Mamang langsung percaya aja kalau saya bukan pelakunya? Kan Mang Iwan di sini syuting. Kalau Mang Iwan ditangkap tuh nggak syuting. Oh iya ya, saya ada di sini. Iya. Nah, sekarang terbukti ya, saya bukan Iwan Domba. Ya jadi ingat sama Gubernur Jawa Tengah ya. Apa jadi ingat Gubernur Jateng? Ya kan kalau gubernur kita ya, Bapak Aing, urusan kriminalitas kecil aja diurusin gitu ya, proaktif istilahnya. Oh iya. Nah, saya ingat waktu Gubernur Jawa Tengah ditanya terkait pecelehan ya yang terjadi di pesantren di sana. Dia mah ngejawabnya, kenapa tanya saya? Tanya dong ke Polda, itu kan urusan Polda, ada gitu. Oh yang itu, iya saya ingat. Ya, tapi beda Bapak Iqmal, alhamdulillah. Nah, tadi Mama ngomongin pesantren, ada nih pembahasan soal pesantren. Apa dengan pesantren? Ada Mang yang konsisten memperjuangkan dana hibah pesantren. Oh, sampai saat ini? Iya, sampai saat ini. Coba kita lihat. Play. Jaga hidup pesantren, tegakkan Perda nomor 1 tahun 2021. Fraksi PKB mendesak pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tidak 1 rupiah pun memotong bantuan hibah pesantren, termasuk bantuan-bantuan yang lainnya yang ada di dalam Perda pesantren. Perda pesantren harus betul-betul diimplementasikan penuh dengan alokasi anggaran yang proporsional dan transparan. Kami mengusulkan pembentukan sistem pelaporan digital pesantren agar distribusi bantuan tepat sasaran dan termonitor. Jika pemerintah mengabaikan hal ini, fraksi PKB akan menggunakan hak angket sebagai langkah konstitusional. Nah, itu dia Mang videonya. Dari fraksi itu lagi. Iya, masih tetap kelompok yang sama. Iya, mereka sangat giat ya mempertanyakan atau memperjuangkan soal dana hibah pesantren. Iya, betul Mang, jadi bertanya-tanya gitu. Ya, ada apa gitu. Masalahnya saya juga punya temen yang anaknya pesantren. Dan itu tidak gratis. Emang nggak gratis, Mang? Iya, sama aja kayak sekolah, malah lebih mahal. Ada sebagian pesantren yang lebih mahal dari sekolah karena masalah fasilitasnya gitu kan. Kan nginep pesantren mah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada dana hibah untuk apa lagi? Kan muridnya udah pada bayar. Ya mungkin untuk membangun fasilitas yang nggak ke-cover sama uang-uang yang dari santrinya kali, Mang. Iya, mungkin kali ada yang tidak tercover sama dana yang dikumpulkan oleh murid gitu. Ya bisa jadi, tapi tetap saya pertanyakan, apalagi masalah tadi kata dia bilang kalau tidak berjalan sesuai dengan keinginan mereka akan mengajukan hak angket gitu kan. Ini ancaman namanya. Nah, sekarang kalau mereka mau mengajukan hak angket ya silahkan aja, kita lihat berapa fraksi yang mendukung. Kalau ternyata banyak fraksi yang mendukung gimana Mang? Iya ya, atau begini, silakan mereka melaksanakan hak angket, tapi kita juga menuntut untuk melakukan jajak pendapat. Jajak pendapat gimana maksudnya? Iya, jajak pendapat untuk seluruh warga Jawa Barat atuh. Oh, ya kita tidak merasa terwakili oleh DPRD itu. Oh, jadi bikin petisi gitu tentang pendapat warga Jawa Barat. Iya, bikin petisi. Oh gitu. Masalahnya kalau semua anggota DPRD istilahnya sepakat masalah hak angket dana hibah, justru kita mempertanyakan mereka mewakili siapa? Mewakili para pejuang dana hibah, Mang. Lah, lanjutlah. Kita lanjut. Apa berikutnya? Nah, ini ada salah satu tokoh Banten ini Mang yang menyemprot
pernyataan Panji Gumilang terkait bahasa Oh, Sunda gitu. dari AUJ Serang Albantani. Coba kita lihat. Mainkan. Play. Panji Gumilang, sekali lagi jangan bawa-bawa nama Banten ketika mengkritik Kang Deddy Mulyadi berkenaan dengan bahasa yang ada di daerah Banten. Memang bahasa Banten ada yang halus, ada yang kasar, baik itu Sunda ataupun Jawa. Tetapi kasarnya bahasa Banten ini adalah bahasa kesetaraan. Ketika bersua dengan orang yang sebaya, tapi ketika bersua dengan orang yang lebih tua, maka yang diutamakan, yang diprioritaskan adalah bahasa halus, baik itu Jawa ataupun Sunda. Kalaupun orang Banten tidak tahu bahasa Jawa halus ataupun bahasa Sunda halus, maka yang diutamakan adalah adab, permintaan maaf terlebih dahulu. Itu tahu je, bahasa yang buruk adalah bahasa yang kotor, yang keluar daripada mulut orang-orang yang merasa terpelajar, merasa berpendidikan, tetapi mudah menjelekkan bahasa orang. Sekali lagi, Panji Gumilang kalau mau mengkritik Kang Deddy Mulyadi, jangan bawa-bawa nama Banten. Ditambah, kalaupun mau mengkritik Kang Deddy Mulyadi, yang terbaik daripada yang baik adalah di depan, bukan di belakang. Apalagi seorang Panji Gumilang ini adalah seorang guru di pondok pesantrennya, seorang bapak di keluarganya. Tidak etis, tidak bijaksana, manakala mindsetnya adalah di belakang, bukan di depan. Nah, itu Mang orangnya. Nah, kan akhirnya tokoh dari Banten angkat bicara ya. AUJ Serang Albantani itu akunnya. Nah, betul. Nah, jadi sepertinya beliau menangkap bahwa Panji Gumilang ini seolah-olah kayak menstereotipkan kalau orang Banten itu tidak sopan, artinya karena bahasanya kasar. Ya kesannya gitu. Iya, karena seolah-olah bahasa di Banten itu bahasa kasar. Jadi kesannya kayak gimana? Kayak kurang etika gitu Mang. Ya seperti itulah. Tapi kan dijelaskan tadi sama si Akang tadi bahwa soal sopan santun mah atau adab itu nomor satu. Kalau misalnya mereka tidak bisa bahasa halus, maka akan mereka akan minta maaf di sebelumnya, di awalnya sebelum melakukan percakapan, kan seperti itu. Nah, iya betul. Nah, menurut pengalaman saya nih, kan ibu saya juga kan masih ada keturunan Banten dan bisanya juga bahasanya bahasa Sunda Banten. Nah, kalau main ke misalnya daerah Jawa Barat, ke Subang misalnya, beliau lebih mengutamakan bahasa Indonesia. Ya, tidak mau menggunakan bahasa Banten di sana. Teman saya juga ternyata seperti itu. Saat dia kan orang Serang, saat main ke Bandung, dia lebih baik menggunakan bahasa Indonesia daripada menggunakan bahasa Banten. Nah, kenapa mereka memilih menggunakan bahasa Indonesia? Bukan tidak bangga dengan bahasa daerahnya, tapi ini bentuk adab, bentuk sopan santun, Mang Iwan. Karena mereka menyadari bahwa bahasanya itu kalau dibawa ke Jawa Barat menjadi kasar. Makanya daripada salah tangkap, ya, salah persepsi, lebih baik menggunakan bahasa Indonesia. Itu berarti mengutamakan adab gitu ya kan? Aja jangan asal bilang aja itu Panji Gumilang kalau orang Banten itu bahasanya kasar. Bahasa tidak mencerminkan adab juga. Nah, maksudnya gimana itu, Mang? Iya, karena adab itu tergantung dari niat nih. Saya garis bawahi kata-kata si AA tadi ya, yang dari Serang Banten tentang bahasa yang kotor. Tentang bahasa yang kotor. Untuk lebih jelasnya saya putar ulang bagian itunya ya. Nah, sok atuh. Play. Bahasa yang buruk adalah bahasa yang kotor, yang keluar daripada mulut orang-orang yang merasa terpelajar, merasa berpendidikan, tetapi mudah menjelekkan. Nah, itu Bang Iwan. Oh, bagian yang itu. Jadi bahasa kasar bukan artinya orang tidak beradab. Yang tidak beradab mah orang yang bahasanya kotor. Apalagi orang itu berpendidikan. Oh, berarti kayak si pentol atau pengacara tol-tol. Itu dia malah ngedompleng si Kanaya, Mang. Nah, coba kita mainkan ya. Oh, mainkan. Play. Masa mencah-mencah kayak tai? KDM ecek budak SMAG kebijakan teh ulah mencela jigat tai. Kanaya yang sempat melontarkan ucapan kontroversial terhadap Kang Deddy Mulyadi seperti mencela-mencela dan kayak tai, kini mendapat dukungan dari pengacara. Digawe sing bener, ha? Karena lamun digawe di bener pencitraan mah mau aya ngomong gitu. Ayo kepada orang tua yang dijanjikan
sekolah gratis, SMA tapi mayar, bikin status KDM mencela-mencela kayak tai. Biar trending topik di dunia atau minimal se-Indonesia bahwa ya kebijakan KDM mencela-mencela kayak tai. Oh kan Mang? Nah itu gimana tuh? Jadi ya secara ininya gini lah, walaupun menggunakan bahasa halus, kalau sifatnya atau arahnya menjelekkan orang lain, apalagi pejabat ya, itu ya sama aja kayak seperti yang si Akang bilang tadi, bahasa kotor. Iya betul. Apalagi yang digunakannya bahasa kotor. Apalagi begitu, Mang. Iya, sangat jelas kalau hatinya dan otaknya Kotor. ah itu. Dia emang begitu, Mang. Lagian ini si pengacara sengklek yang pengecut. Apa pengecut? Ya kan kolom komennya selalu ditutup, Bang Iwan. Gimana nggak pengecut? Oh iya. Iya, dia malah mendukung anak kecil yang baru kemarin lulus SMP. Seharusnya kalau ada anak-anak yang salah, diarahkan ke arah yang benar, bukan malah didukung. Kan aneh pemikiran kayak dia. Emang dia aneh. Malah memprovokasi orang tua siswa untuk mengatakan hal yang sama kepada gubernur. Hah, bener sengklek kan? Namanya juga pentol, Mang. Iya, inilah yang disebut bahasa kotor karena dipengaruhi oleh hati dan otaknya yang kotor. Iya, betul banget itu. Jadi nih, kalau misalnya dia punya anak dan anaknya berkata kasar, berkata kotor sama orang tuanya, nih sama si botak tadi, dia harus terima. Apa dia harus terima? Ya kan si kemarin aja yang siswa lulus SMP itu kan didukung sama dia. Padahal dia berkata kotor, berkata kasar, tidak sopan. Ya harus konsekuen dong. Jangan anak orang lain didukung tapi anak sendiri tidak. Iya tuh harus didukung anaknya. Iya, maksudnya dalam hal berkata kasar, tidak beradab, tidak beretika. Kalau anaknya seperti itu, dia harus dukung juga. Dengan anak sendiri malah nggak boleh ya kan? Itu namanya konsekuen. Jadi kalau nanti anaknya songong harus didukung. Arif karma lah. Mudah-mudahan anaknya kayak begitu. Amin. Tapi itu doa yang buruk, Mang. Ya, biar dia istilahnya termakan omongannya sendiri, Bang Iwan. Oke lah, kita lanjut ke hiburan aja. Ya, hiburan. Hore. Apa nih temanya untuk hiburan kali ini? Ya, tentang percakapan ada dialognya ini mah. Jadi kita regepin baik-baik. Tok atau yang pertama nih tentang apa? Oke, yang pertama ya, yang pertama ini tentang Pak Ustadz. Oh, tentang Pak Ustadz mah religius atuh. Ah, berarti ada hikmahnya di sini. Oh, langsung aja lah. Oh, mainkan play. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Teka mana Ram? Lu sholat mah wiridan heula, ulah langsung mangkat. Si Udi nungguan di imah Pak Ustad. Arek naon kerah? Biasa bisnis piduiteun nya. Ulah sok mikiran dunia Ram. Heulakeun mah akhirat. Komo di masjid kieu mah iktikaf. Ganjaranna gede seteh. Rek mana deui? Itu tingali motor Vario anu mawa nu beureum. Beureum. Motor aing kita mah. Geus. Ulah mikiran dunia. Itikaf ngadoa. Motor aing itu jangan ngadoa. Geus, ngadoa itikaf mah. Ulah mikiran dunia geus. Buru jauh mantan itu. Geus. Motor aing itu. Ngadoa. Motor aing itu. Gimana kalau gitu? Nah, itu yang kemakan omongan sendiri. Tapi itu bahasa Sunda, Mang. Translate lah, banyak yang nggak ngerti ini. Aduh, jadi tambah kerjaan atuh saya ini. Kan penontonnya bukan cuma orang Sunda, Mang. Iya, jadi ceritanya setelah sholat tadi ya, yang si Akang tadi mau langsung pulang karena ditunggu sama temennya urusan bisnis. Si Ustadz bilang jangan dulu langsung pulang, jangan selalu mikirin urusan dunia. Nah, lebih baik wirid dulu lah, ibaratnya gitu, berdoa dulu gitu. Terus, dia nggak jadi pergi, tapi dia ngelihat ada motor yang diparkir di depan musola, diambil, ya kan? Diambil orang, dibawa orang, dia kan mau nyamperin, dilarang tuh sama Pak Ustadz. Dikasih tahu itu ada motor dibawa orang, ternyata motor Pak Ustadz. waduh, Pak Ustadz dia nangis.
pengen nyusul motornya tapi dilarang katanya, "Jangan mikirin urusan dunia, udah di sini aja, wirid berdoa." Ini Mang yang tadi saya bilang kemakan omongan sendiri. Makanya saya sering bilang ya, kalau ibadah itu kan ada ibadah ritual, ada ibadah sosial, ya itu harus seimbang. Mikirin dunia itu bukan berarti kita tidak ingat Tuhan, tidak ingat Allah. Karena dunia pun ibaratnya ibadah, ibadah sosial kan gitu. Mencari nafkah ibadah bukan urusan dunia. Iya bener. Iya kesannya kalau orang mencari nafkah, nyari duit, wah mikirin dunia terus. Tidak, itu mencari nafkah dan itu hukumnya wajib. Urusannya akhirat, siapa bilang mencari nafkah urusan dunia? Nah ini. Masih banyak yang salah paham soal ini Mang. Aduh. Nah, terus gimana? Kalau ngikutin kata Ustadz, ya ada benernya juga, jangan selalu mikirin urusan dunia. Nggak konsisten sih Mamang. Emang kenapa? Ya karena dunia udah ada yang mikirin, Mang Iwan. Ya apa? PBB. Allah, larinya ke situ. Urusan dunia udah serahin aja ke PBB. Iyalah kita mikirin dapur aja pusing. Nah, tapi ada urusan dunia yang nggak dipikirin sama PBB. Nah, itu kita boleh tuh ikut mikirin. Urusan apa, Mang? Piala dunia, Mang Iwan. Allah, beres sih Bang Oma. Oke, selanjutnya. Saya masih nggak beres ini. Selanjutnya apa? Ini tentang peran istri di rumah, Mang Iwan. Oh gitu, sok mainkan. Coba play. Di balik kesuksesan lalaki aya awewe anu soleh. Ceuk saha eta teh? Tuh tingali pada di Mulyadi suksesna kabina-bina. Emang aya pamajikan ada eueuh? Maksudna teh nu ke rumah tangga. Lamun kitu mah berarti di balik lalaki bangkrut berarti aya awewe nu haram jadah. Nyata kitu oge atuh eta mah meureun doana we can diijabah. Untu tah hurung. Ai salaki sukses hayang dianggap berjasa. Giliran salaki bangkrut embung dibawa. Emang curang perempuan mah. Tapi ini bahasa Sunda Mang, lagi-lagi harus ditranslate dong ya kan. Aduh iya, tambahan tugas lagi nih mah. Oh, artikan buat teman-teman yang lain. Ya jadi si istrinya bilang katanya di balik lelaki yang sukses ada wanita yang hebat kayak gitu. Nah, kata suaminya itu Bapak Aing KDM sukses tidak punya istri. Nah, terus kata istrinya ini mah untuk yang berumah tangga katanya. Kalau suaminya sukses berarti itu di belakangnya ada istri yang hebat, dia bilang itu. Nah ditanya lagi sama suaminya, nah berarti kalau ada lelaki yang bangkrut berarti di belakangnya ada istri yang haram jadah katanya. Nah, itu dia nggak terima katanya. Ya nggak gitu juga katanya. Gara-gara doanya belum dijabah. Nah, si suaminya bilang, iya giliran sukses mah pengen disebut-sebut gitu. Giliran bangkrut mah nggak mau ke bawah-bawah. Nah di situ letak curangnya teh. Ya seperti itulah. Aduh jadi ditranslate terus ini. Mamang milihnya yang Sunda bahasanya. Nah, yang terakhir mah nggak perlu ditranslate. Jadi bahasa Indonesia paham semua juga. Ayo sok atuh mainkan. Oke, play. Salam. Assalamualaikum. La ilaha illallah. Salam. Masa ada perempuan yang nggak ngerti salam sih? Ini menantu baru yang belajar masak sama mertua, Bang Iwan. Ya sebaru-barunya masa nggak diajarin daun salam apa gitu saat masak sama. Nah, namanya baru harus dimaklumi atuh. Kan salam itu banyak. Ya untung dia nggak salam olahraga mah. Tapi saya kalau nggak dengar kalau ingat soal salam di masakan, Kayak gimana tuh? ya salam, sereh, daun jeruk kayak gitulah pokoknya. Nah, terus Jadi saya ingat sama tim sukses, Bang Iwan. maksudnya tim sukses apa mah? Ya tim sukses apapun, mau itu tim sukses Pilkades misalnya, atau Pilkada, atau Pilpres, sama. Ya sama gimana? Ya sama-sama kayak daun salam. Ya sok gimana persamaannya? Ya waktu mau masak ya, itu daun salam, daun sereh, daun jeruk dicari, penting. Ya kan, kalau nggak ada itu masakan nggak enak gitu kan.
Iyalah kayak ada yang kurang gitu ya kan. Ah, tapi setelah masakannya selesai, daun salam, daun serai, daun jeruk disingkirin Bang Iwan, nggak dimakan. Oh, disingkirin. Itulah tim sukses.